Kabupaten Biren merupakan salah satu sentra budidaya udang faname di Provinsi Aceh, dengan garis pantai sepanjang 80 km dan luas tambak mencapai 4.945,60 hektar. Pada tahun 2017, produksi udang faname mencapai 8.888 ton atau sekitar 76,65% dari total produksi Aceh. Tingginya produksi tersebut diikuti oleh peningkatan limbah budidaya yang sebagian besar belum dikelola secara optimal. Limbah tambak udang mengandung bahan organik dan nutrien yang berpotensi menurunkan kualitas perairan, memicu eutrofikasi, serta meningkatkan konsentrasi senyawa toksik seperti nitrit, nitrat, dan amonia. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir dan meningkatkan risiko penyakit serta mortalitas biota akuatik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat toksisitas limbah tambak dan hatchery, serta dampaknya terhadap biota perairan pesisir Kabupaten Biren. Pengambilan sampel dilakukan pada 4 kecamatan dengan luasan tambak terbesar, yaitu Kecamatan Jangka seluas 1.439,60 hektar, Simpang Mamplam 640,40 hektar, Kuala 500,40 hektar, dan Jumpa 127,10 hektar. Analisis kualitas air meliputi parameter nitrit, nitrat, amonia, serta biota mikrobiologi mengacu pada baku mutu keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Sejumlah penelitian di Indonesia melaporkan peningkatan indikator eutrofikasi di kawasan pesisir dengan konsentrasi tambak udang tinggi yang ditandai oleh kenaikan amonia, nitrit, BOD/COD, dan TSS. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan praktik manajemen pakan dan pengolahan limbah yang belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya ketersediaan data lapangan yang terukur, baik di muara maupun perairan laut sekitar tambak dan hatchery, sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan yang kontekstual dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan muara mengalami tekanan lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan perairan laut. Tingginya kekeruhan di muara mengindikasikan rendahnya penetrasi cahaya, serta masuknya sedimen dan bahan organik dari aktivitas budidaya udang intensif. Kondisi ini meningkatkan proses dekomposisi mikroba dan berdampak pada penurunan oksigen terlarut, yang selanjutnya mempengaruhi struktur komunitas biota perairan. Komposisi plankton mengonfirmasi tingginya masukan nutrien di muara. Dominasi diatom Nitsia spp dan keberadaan Serratium hirundinella mencerminkan kondisi eutrofik. Sebaliknya, ditemukannya Noctunduca spp di perairan laut menunjukkan bahwa tekanan nutrien juga telah meluas ke wilayah pesisir meskipun dengan intensitas lebih rendah. Pola serupa terlihat pada zooplankton, di mana Brachionus rotundiformis dominan di muara sebagai indikator eutrofikasi, sementara Copepoda seperti Oitona spp lebih banyak ditemukan di laut yang relatif lebih stabil. Perbedaan tekanan lingkungan antar stasiun juga tercermin pada komposisi bakteri. Di muara teridentifikasi bakteri oportunistik seperti Aeromonas hydrophila dan Vibrio parahemolithicus yang berkaitan dengan beban organik tinggi dan oksigen terlarut rendah. Sementara itu perairan laut didominasi bakteri patogen laut seperti Vibrio alginolithicus, Vibrio parahemolithicus, dan Photobacterium damselai yang didukung oleh suhu hangat, salinitas stabil, serta nilai BOD yang relatif tinggi. Kondisi kualitas perairan tersebut sejalan dengan hasil analisis histopatologi udang. Sampel dari Jangka menunjukkan vakuolisis hepatopankreas sebagai indikasi stres lingkungan subletal. Sampel dari Kuala memperlihatkan hemoragi vokal yang mengarah pada kerusakan jaringan akibat toksin lingkungan atau bakteri. Di Jempa ditemukan nekrosis tubular yang konsisten dengan gambaran acute hepatopancreatic disease atau AHPND. Sedangkan di Simpang Mamplam dominan infiltrasi hemosit yang mencerminkan respons imun terhadap infeksi kronis atau stres lingkungan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muara berperan sebagai hotspot akumulasi limbah dengan tekanan eutrofikasi yang lebih kuat, sementara perairan laut tetap mengalami tekanan nutrien yang lebih tersebar. Kombinasi penurunan kualitas air dan keberadaan patogen memperbesar risiko gangguan kesehatan udang dan keberlanjutan ekosistem pesisir, sehingga pengelolaan limbah budidaya dan kualitas lingkungan menjadi langkah yang sangat krusial.